Kalau sebelumnya itu belum diundang-undangkan, hanya kebijakan pemerintah. Kemudian ini diundang-undangkan karena sempat berhenti, tapi kemudian orang tua, jadi PTA-nya mereka protes kepada sekolah-sekolah, pada akhirnya ini dijadikan undang-undang yang memaksa semua sekolah tuh harus ada ya. Betul. Karena kita masih ngomongin kebijakan ya, kenapa kebijakan ini kemudian menyasar pada SD dan SMP saja, rentang usia SD dan SMP saja, kenapa tidak sampai ke SMA misalnya? Kalau dari yang saya baca, dalam artian ketika anak-anak itu kan justru itu yang paling gampang untuk membentuk pola makan. Ya. Dalam artian ketika anak-anak sudah dibiasakan dengan pola makan yang benar, dan itu dilakukan berulang-ulang, dalam artian kita bilang dalam setahun mereka sekolah, itu mereka akan terus-menerus diberi makan dengan menu yang sudah dirancang, ya, dengan menu yang sudah dirancang, dan kemudian itu akan membentuk satu pola yang cukup baik, dan dianggap bahwa nantinya ketika sudah SMA mereka sudah cukup dewasa untuk bisa menentukan makanan yang mereka makan itu apa, gitu. Dan kalau kita bilang sendiri, sebenarnya kalau kita lihat kemudian ekspektasi, saya masukin data ekspektasi umur, saya rasa ini menunjukkan bukan satu hal yang bisa dibilang ini efek nyata. Dalam artian kalau misalnya kita dibilang umur di Indonesia rata-rata setahu saya 55 tahun ekspektasi itu. Tapi di Jepang kita temukan angka di sini pria itu 81,09 tahun. Ini data tahun 2023 ya, dan ekspektasi wanita itu 87,14 tahun. Dalam artian ini berarti sudah 30 tahun lebih panjang dibandingkan dengan kita. Gitu. Berarti kan saya bisa bilang kalau misalnya kita lihat dari sini bahwa ada korelasinya di situ. Ya. Apakah kebijakan ini juga memiliki semacam apakah kebijakannya juga mengatur untuk skema pembiayaan dan segala macamnya juga? Betul. Untuk skema pembiayaannya diatur, terutama untuk sekolah. Saya kemudian tidak menemukan kalau sekolah swasta seperti apa ya, tapi dalam artian untuk secara umum mereka membaginya. Kemudian untuk biaya operasional mungkin kita bisa lihat ke slide yang ada pembiayaan. Nah, untuk di slide tersebut saya menuliskan bahwa pertama mereka membagi ke dua biaya, komponen biaya, yaitu pertama sekolah atau pemerintah daerah itu menyediakan biaya operasional. Sekolah atau pemerintah daerah. Betul. Ya, menyediakan pembiayaan terhadap operasional, dalam artian di situ termasuk ahli gizi, koki, staf dapurnya sendiri. Nah, untuk dapurnya sendiri yang saya temukan macam-macam, ada yang memang sekolah yang punya dapur sendiri, ada juga yang mereka menyerahkan ini ke semacam vendor. Pabrik atau vendor ya, bisa dibilang dikerjakan bersama-sama. Kayak ada satu video yang saya lihat di YouTube tuh dia menyediakan untuk 18 sekolah katanya. Oh, vendor yang menyediakan 18 sekolah. Betul. Okay. Gitu. Jadi memang ada mungkin skemanya balik lagi macam-macam, tapi intinya biaya operasional tadi itu ditanggungan kepada sekolah atau pemerintah. Pembiayaan berikutnya apa? Bahan makanannya. Nah, untuk bahan makan sendiri ini dibebankan kepada orang tua. Jadi orang tua tetap memberikan ada beban di situ untuk bahan-bahan makanan. Sebenarnya itu pun tidak terlalu besar. Kalau misalnya kemudian di sini saya tuliskan biaya per porsi makanan itu kurang lebih hanya sekitar 230 yen sampai 270 yen. Yang dalam artian kalau kita rupiahkan sekitar 20-30 ribu. Memang kalau di Indonesia kayaknya itu kan cukup mahal gitu untuk bisa menyediakan makanan segitu. Cuman kalau kita bilang untuk Jepang sendiri, di mana kalau kita ke Jepang kan bento untuk di misalnya kita bilang di kombini itu ya
minimal 2 kali lipat ada gitu kan. Iya. Nggak mungkin dengan harga 27. Kecuali kalau belinya jam 9 malam sih Mas. Nah, kalau diskon ya. Kalau beli jam 9 malam udah diskon kan. Betul. Udah nggak fresh. Gitu. Tapi ya nggak freshnya itu, sementara Iya, kalau ini iya, kan iya. fresh dan dimasaknya baru pagi itu Betul. langsung diberikan kepada anak-anak. Gitu Sorry, biaya total 230 sampai 270 yen Mhm. itu sudah termasuk biaya dari yang tadi orang tua itu bahan-bahan makanan tadi. Ya, maksud saya per porsi makanan. Total keseluruhan berarti ya termasuk. Betul. Oh, Jadi oke. mungkin kalau orang tua keluar kalau hitungannya kalau saya nggak salah sekitar 4.000 sampai 5.000 yen per bulan. Oh, oke. Ya itu yang untuk biaya makan, dalam artian ya cukup, saya rasa cukup adil ya, dalam artian orang tua tidak perlu repot untuk menyediakan. Betul. Ya, pasti, tapi bahan makanan sudah disediakan. Jadi tapi untuk pembelian bahan makanan tetap dari si sekolah atau vendor Betul. juga kan yang menyediakan makanan itu, hanya biayanya saja dari orang tua begitu. Betul. Baik. Nah, kemudian ini yang menarik ini yang perlu saya highlight tadi bahwa tadi Mas Daniel menyebutkan bahwa biaya ini itu juga termasuk untuk operasional ahli gizi. Betul. Berarti memang ada ahli gizi yang dipekerjakan khusus untuk menangani ini gitu ya. Baik itu kalau misalnya sekolahnya didapat, berarti si sekolahnya yang mempekerjakan si ahli gizi ini. Begitu maksudnya. Betul. I see. Jadi memang karena mereka panduannya itu bukan harus makan apa atau apa, tapi jadi ada, kalau misalnya kita bisa lihat ke tabelnya, saya menemukan di Max itu dia sudah menyediakan tabel target angka gizi yang harus dicapai dari tiap-tiap menu makan. Oke. Tiap-tiap menu makanan itu harus mengandung, porsi makanan itu harus mengandung seperti itu. Mungkin kita bisa lihat bareng-bareng. Dan dia sudah diatur misalnya umur 6 sampai 7 itu perlunya berapa. Iya. Untuk yang kemudian 12 dan 14 tahun itu berapa. Jadi I see. dan diperlihatkan misalnya kalori yang dibutuhkan untuk anak-anak yang masih muda, mungkin karena masih sedikit jadi diberikannya lebih sedikit gitu. Iya. Jumlah kalori, tapi kemudian makin bertambah, makin besar ya makin bertambah gitu jumlah kalori yang disediakan. Begitupun juga beberapa kayak misalnya aturan tentang di sini ketat soal garam. Untuk anak-anak di bawah umur sekolah dasar itu diberikan di sini 2 maksimal 2 gram 2 gram. Dan kemudian lanjut di umur yang lebih diberikan lebih 2,5 gitu. Jadi aturan ini cukup, dalam artian cukup ketat, dan ini yang harus disasar, ini yang harus dipenuhi pada akhirnya oleh si ahli gizi, sehingga makanya kenapa diperlukan ahli gizi itu karena ini untuk menjaga, untuk quality control. Jadi si ahli gizi ini tugasnya adalah untuk quality control. Betul. Apakah si ahli gizi juga terlibat dalam penentuan menu misalnya? Ya. Dan penentuan bahan. Oke. Jadi memang dia yang kemudian menentukan. Dia kan berarti selama sebulan itu harus menyediakan apa aja. Dia bikin, kalau dari yang wawancara yang ada di salah satu channel itu disebutin kalau menu yang sama itu nggak boleh berulang dalam sebulan gitu. Jadi biasanya dia harus muter otak gimana caranya selama sebulan itu nggak ada menu yang sama. Berarti menu sama tidak boleh sebut. Jadi 30 sekolah kan ya. 20 hari sekolah, 20 menu setiap bulan ya, 20 menu berbeda setiap bulan ya. Betul. Dan itu harus dipikirkan dengan mempertimbangkan ini Kandungan gizinya tadi. Betul. Nah, tapi untuk apa kandungan gizi tadi itu sudah tertuang di dalam regulasinya, dalam undang-undang tadi atau bagaimana? Sudah. Jadi memang itu ada. Jadi di Max-nya sendiri sudah ditentukan bahwa ini adalah target gizi yang harus dicapai, dan ini nasional, bukan cuma kemudian di Tokyo seperti ini, nanti di Okinawa seperti apa gitu. Terutama ya ini merupakan satu hal yang pada akhirnya saya rasa jadi satu standar yang harus diikuti, dan makanya kenapa ahli gizi itu penting gitu. Salah satu hal yang disebutkan berulang-ulang dari semua dokumentasi yang saya baca sih pada akhirnya bukan masalah kokinya, tapi ahli gizinya ini yang kemudian penting. Karena kalau koki ya udah siapa aja bisa gitu. Betul. Yang penting kan bisa masak, tapi kemudian karena kan dia tugasnya hanya mengeksekusi gitu kan apa yang akan disajikan. Tapi
Tapi kalau si ahli gizi ini yang kemudian mengontrol mulai dari pemilihan bahan itu juga termasuk ini berarti ya? Ya. Harusnya pemilihan bahan, kemudian pemilihan menu, sampai hasil akhirnya seperti apa, mind blowing ya. Ya. Mereka sampai sekompleks itu ya. Nah, sudah ya, saya bilang sih dalam artian ya mereka sudah cukup lama dalam artian ya kita bilang 1954 mereka sudah secara tersistem menjalankan ini. Saya rasa juga pasti akan ada trial dan error. Betul. Ya berarti kan kalau misalnya kita hitung kasar sudah sekitar 70 tahunan mereka pengalaman ya. Tapi kalau misalnya ini pertanyaan lanjutan aja ya. Ini karena kan kalau kita ngomong tentang perkembangan zaman, kondisi badan manusia kan juga berubah dan segala macamnya. Ada yang misalnya dia alergi atau apa kayak gitu. Alergi yang ada sekarang pun juga lebih banyak dibandingkan dulu gitu. Yang orang yang punya alergi juga jauh lebih banyak daripada dulu. Nah, karena ini kan menunya sama kan sebetulnya semuanya. Nah, untuk misalnya ada siswa yang alergi, let's say misalnya dia alergi dengan kacang, atau misalnya dia lactose intoleran, atau misalnya alergi yang lainnya seperti itu, penanganannya bagaimana, Mas? Jadi itu sudah dicatatkan dalam artian ketika siswa masuk ke sekolah, orang tua wajib untuk mendaftarkan jika anak punya alergi atau apa, dan kemudian nanti ketika anak-anak tersebut tidak bisa makan makanan tertentu dari si ahli gizinya ini sudah punya catatan, dan nanti ketika disajikan itu dia bakal dikhususin. Dalam artian kalau dari yang video wawancara yang saya lihat sih dia bilang dibanyakin menu yang lain misalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya alergi kacang nanti ada menu yang terdapat kacang itu disingkirin, nanti menu yang lain itu lebih dibanyakin. Oke. Oh, tapi itu berarti dari awal orang tua sudah harus mengetahui ya kondisi anaknya seperti apa, dan itu sudah disubmit ke sekolah ya. Bahwa anaknya tidak bisa ini dan itu kemudian menjadi data untuk si ahli gizi untuk mengatur pola makannya. Dan saya nggak tahu dalam artian kayaknya untuk Jepang sendiri sudah sering melakukan ini, dalam artian ketika pengalaman saya di Japan Foundation di sana, kalau saya ikut course di sana kan pasti tanyain punya alergi apa. Iya betul. Dan kalau kita nulis kita punya alergi ini diingetin, dalam artian memang kita bebas sih ngambil makanan, cuman ketika di kasir kita mau bayar, ini ada makanan yang kamu bilang kamu alergi, yakin makan ini. I see. Selama orang tuanya mendaftarkan dan menginformasikan dari awal, bahwa itu pasti akan dipertimbangkan. Sekolah tidak akan kemudian ya udah nggak usah makan, nggak gitu.